Kadang, cinta tidak harus dimiliki. Kadang, ia hanya perlu dirasakan. Dan dalam diam yang paling sunyi, ada seseorang yang kita cintai, tanpa pernah berani mengatakan apapun. Di sebuah sekolah yang tidak terlalu besar, namun penuh cerita, hiduplah seorang gadis bernama Ayu. Rambutnya sederhana, langkahnya ringan, dan senyumnya adalah hal yang paling disukai banyak orang, termasuk seseorang yang tidak pernah ia sadari. Raka bukan siapa-siapa. Ia bukan murid pintar yang selalu juara. Bukan ketua ekstrakurikuler, bukan atlet basket, bahkan bukan anak yang dikenal guru. Ia hanyalah remaja biasa, dengan kehidupan biasa, namun dengan perasaan yang luar biasa untuk satu orang. Setiap PhD, Raka selalu datang lebih awal, bukan untuk belajar, tapi untuk melihat. Ayu berjalan melewati lorong kelas, dengan senyum yang sama setiap hari. Senyum yang membuat Raka merasa hidup. Setiap pagi, Raka selalu datang lebih awal, bukan untuk belajar, tapi untuk melihat Ayu berjalan melewati lorong kelas. Dengan senyum yang sama setiap hari, senyum yang membuat Raka merasa hidup. Hujan turun begitu deras. Ayu terjebak di bawah atap kecil depan perpustakaan. Baju seragamnya basah, tasnya meneteskan air, dan ia menggigil perlahan. Dari dalam perpustakaan, Raka melihat itu. Jantungnya berdetak tidak keruan. Ia ingin menghampiri, tapi kedua kakinya terasa berat. Namun saat Ayu mulai menutupi kepalanya dengan buku, Raka memberanikan diri. Ia berjalan keluar, memegang payung kecilnya, dan dengan suara pelan, ia berkata, "Ayu, kalau mau, kita bareng aja." Ayu menoleh. Mata lembut itu menatap Raka, seolah bertanya kenapa kamu sebaik ini. Namun yang keluar hanyalah, "Iya, terima kasih." Payung itu kecil. Cukup kecil sampai mereka harus berjalan sangat dekat. Raka gemetar, bukan karena dingin, tapi karena Ayu ada di sampingnya. Ayu tersenyum, dan senyum itu terasa seperti rumah. Waktu berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Mereka belajar bersama, pulang bersama, tertawa bersama. Ayu sering bercerita tentang mimpinya, tentang lelahnya, tentang betapa ia ingin kuat, meski banyak hal menekannya. Dan setiap kali Ayu bercerita, Raka selalu mendengarkan, bahkan saat kata-kata Ayu mulai bergetar. "Aku capek, Rak," bisik Ayu suatu sore. "Kadang aku berusaha terlihat kuat, tapi di rumah, aku gak baik-baik saja." Raka menelan ludah. Ia tidak pandai menenangkan orang, namun ia berani melakukan satu hal. Ia meraih tangan Ayu. "Aku mungkin gak bisa menghapus semua sakit itu, tapi kamu gak harus merasa sendirian." Ayu menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia menangis di hadapan Raka. Suatu pagi, dunia Raka runtuh. Ia melihat Ayu di taman sekolah, bersama seorang laki-laki lain. Mereka tertawa. Ayu memegang lengannya, dan laki-laki itu mengusap kepala Ayu, seperti seseorang yang sudah lama mengenalnya. Ayu bahagia, tapi bukan dengan Raka. Ayu melihat Raka dari jauh dan melambaikan tangan, tanpa tahu bahwa hati Raka sedang remuk pelan-pelan. "Aku mau kenalin, ini kakak kelasku, namanya Rangga," kata Ayu saat mendekat. "Kita baru dekat belakangan ini." Raka tersenyum, senyum palsu yang terasa sangat menyakitkan. "Nggak apa-apa," katanya. Padahal di dalam dirinya, semuanya sedang roboh. Malam itu, Raka menangis diam-diam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa aku gak cukup?" Ayu semakin jarang menemani Raka. Pesan-pesannya mulai singkat. Tawa mereka perlahan hilang, dan bangku perpustakaan yang dulu mereka duduki bersama, kini kosong, kecuali Raka. Ia masih menunggu, meski tahu Ayu tidak akan datang lagi. Sampai akhirnya, pada suatu sore yang sunyi, Ayu menghampirinya. "Rak, makasih ya, kamu selalu ada untuk aku waktu aku sendirian." Senyumnya lembut, tapi mengiris hati. "Tapi sekarang aku sudah punya seseorang." Raka mengangguk. Ia tidak marah, tidak kecewa pada Ayu. Ia hanya kecewa pada dirinya sendiri.
karena terlalu berharap. Yang penting kamu bahagia, katanya perlahan. Walau bukan sama aku. Ayu terdiam. Air matanya jatuh pelan. Raka, kamu orang baik. Dan kalimat itu justru menyakitkan. Di hari kelulusan, Ayu memeluk Raka sambil tersenyum. Bukan pelukan cinta, tapi pelukan perpisahan. Terima kasih untuk semua hal yang kamu lakukan untuk aku, katanya. Aku gak akan lupa. Raka tersenyum, menahan semua perasaan yang tidak pernah ia ucapkan. Ayu tahu betapa besar rasa yang ia simpan. Betapa banyak malam yang ia habiskan untuk memikirkan dua hal. Seandainya aku berani mengungkapkan perasaan ini, dan mungkin tetap hasilnya akan sama. Dan begitulah cinta pertama Raka. Sebuah perasaan yang indah, namun tidak pernah ia miliki. Senyum yang ia jaga dalam diam, yang akhirnya jatuh ke orang lain. Namun, meski berakhir menyakitkan, Raka tidak menyesal pernah mencintai Ayu. Karena dalam hidup, tidak semua cinta harus memiliki akhir bahagia. Tapi setiap cinta pasti meninggalkan cerita yang layak dikenang.